diawali dari kisah perjalanan dua orang pedagang Ahmad Sali dan Ahmad Barus, saudara kakak beradik yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Namun di tengah perjalanan, mereka diterjang badai di perairan Selat Melaka dan kedua kakak beradik ini terpisah. Ahmad Barus terdampar di sebuah pulau di ujung Jabung yang saat ini dikenal dengan Tanjung Jabung dan diselamatkan oleh nelayan dan menjadi tamu sang Raja Jambi Selaras Pinang Masa. Pertemuan Ahmad Barus dengan Raja Selaras Pinang Masak diakhiri dengan pernikahan antara putri Raja Pinang Masak dengan Ahmad Barus. Dan akhirnya Ahmad Barus menjadi raja yang diberi gelar Datu Paduka Berhalu. Penyebaran agama Islam oleh Datu Paduka Berhalu diawali dengan penghancuran beberapa patung di ujung Jabung yang kemudian dikenal dengan Pulau Berhala, di mana tempat itu dikenal sebagai tempat pemujaan umat Hindu. Selanjutnya, Datu Paduka Berhalu menyebarkan ajaran Islam di lingkungan Istana Kerajaan Melayu Jambi dan menjadi corak pemerintahan Islam di negeri Melayu Jambi. Perjalanan umat Islam dalam memperjuangkan penyebaran kaidah syariat Islam di seberang kota Jambi memberikan gambaran bahwa tekad dan semangat para ulama cukup tinggi, kendati menghadapi berbagai kendala. Kiprah ulama dan tokoh masyarakat terhadap pengembangan Islam melalui media pendidikan memberi penguatan dan gambaran terhadap tata nilai dan adat istiadat masyarakat seberang kota Jambi khususnya dan masyarakat bumi Melayu pada umumnya yang menjadikan adat bersendi sara dan sara bersendikan kitabullah. Bila semula adat bersendikan alur dan patut, maka alur dan patut tersebut adalah syara sebagaimana ditetapkan dalam kitabullah. Kalau masuknya agama Islam di kota seberang ini itu dibawa oleh seorang mubaligh dari Arab Saudi namanya Husin bin Ahmad Al-Baragabah. Itu di sekitar kira-kira 200 tahun yang lalu. Kemudian berkembangnya agama Islam ini di seberang sini ialah melalui samping dakwah dari Husin bin Ahmad Baragabah tadi ialah melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh beliau dan penerus beliau. Tapi pada waktu itu pelaksanaan pendidikan agama Islam di Jambi ini baru batas mengajarkan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu baca Al-Quran dengan tajwidnya. Dan dia diantar dengan pengantar bahasa Melayu dan dengan tulisan Arab Melayu namanya. Kemudian baru pada tahun 1895 seorang ulama besar di Jambi ini namanya yang dipanggil di Jambi namanya Guru Abdul Majid Keramat. Kalau di Mekah beliau dikenal dengan nama Syekh Abdul Majid Jambi. Yeah. Nah beliaulah yang pertama kami mengajarkan pelajaran agama Islam itu secara lengkap dengan ilmu-ilmu yang mendukung untuk mempelajari agama Islam itu, yaitu dengan menggunakan kitab berbahasa Arab dengan tanpa harakat atau baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpai Anda dalam acara Pesantren ke Pesantren. Melihat lebih dekat kegiatan para santri. Pesantren ke Pesantren
memaparkan pelajaran apa saja yang mereka terima. Selain bekal pengetahuan Al-Quran, mereka pun dibekali edukasi tentang industri dan agrobisnis. Pesantren ke pesantren setiap Sabtu pukul 4.30 hanya di TVRI. Mengenal beragam peninggalan sejarah Islam di berbagai benua, Wisata Religi mengajak Anda menyambangi aneka situs yang ada di mancanegara. Jangan lewatkan Wisata Religi setiap hari Minggu pukul 4.30 hanya di TVRI. Media penyebaran Islam yang digunakan dan sampai saat ini masih berlangsung melalui pendidikan berbentuk pesantren di kawasan seberang kota Jambi dan berkembang pondok pesantren tersebut setelah membias di kota lainnya dalam Provinsi Jambi. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga penyebaran pendidikan di Indonesia, mempunyai posisi strategis, dan pondok pesantren tertua yang ada di Provinsi Jambi adalah Pondok Pesantren As'ad. Sejarah berdirinya pondok pesantren tersebut tidak terlepas dari keberadaan Langgar Putih yang berdiri sekitar tahun 1889 dipimpin oleh Syekh Abdul Majid. Di saat kepemimpinan Syekh Abdul Majid, untuk pertama kalinya Langgar Putih mulai mengadakan pengajian Kitab Kuning. Keberadaan Langgar Putih banyak mempengaruhi peradaban masyarakat seberang kota Jambi. Langgar Putih dijadikan sebagai sarana pendidikan agama. Sarana pendidikan agama Islam berupa pondok pesantren yang berdiri pertama kali di seberang kota Jambi, Pondok Pesantren As'ad. Pondok Pesantren As'ad berdiri pada tahun 1951, beralamatkan di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, seberang kota Jambi. Adapun tujuan didirikannya Pondok Pesantren As'ad untuk membantu pemerintah dalam mengadakan sarana pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, baik ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Pondok Pesantren As'ad dari dulu sampai sekarang itu alhamdulillah mengalami kemajuan. Semula jumlah santrinya adalah 300 orang. Kemudian berkembang-kembang sampai sekarang ini menjumlah 2.100 orang jumlahnya. Pondok Pesantren As'ad ini itu pada waktu pagi kita menggunakan kurikulum daripada Departemen Agama dan Diknas. Itu sampai jam 1:30 pakai kurikulum Departemen Agama dan Diknas. Ya. Tapi pada waktu setelah jam 2:30 sampai jam 9:30 malam itu sepenuhnya mempelajari kitab kuning atau Arab gundul tadi. Ya. Seusai santri dan santriwan menamatkan pendidikan di tingkat SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah ataupun Aliyah di perguruan As'ad, mereka dapat meneruskan pendidikannya baik di sekolah umum atau perguruan tinggi negeri. Salah satu kegiatan yang biasanya dipelajari dalam pondok pesantren adalah pembacaan kitab kuning yang bertujuan untuk mempelajari isi dan ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, di mana nanti kedepannya bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam lingkungan pesantren maupun nanti setelah lulus dari pesantren. Nah, untuk pelajaran kitab kuning ini adalah salah satu termasuk pelajaran klasik. Dan perlu diketahui juga bahwa Pondok Pesantren As'ad Jambi akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar MKK Musabakoh Qiraatul Kutub. Pembelajaran kitab kuning menjadi mata pelajaran utama di pondok pesantren ini. Di bawah pimpinan Ustadz Irhami Kasyra MPD mengulas sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatur rabi'atul wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang keempat yang wajib baginya Allah Ta'ala.
al-mukhalafatu lil hawadisi, yaitu mukhalafatu lil hawadisi atau berbeda dengan yang baharu. Ai al-mahlukati, maksudnya dengan makhluk. Ai la yumathiluhu syai'un minal mahlukati, maksudnya sesuatu dari makhluk itu tidak ada yang menyamainya. La fi zatihi, tidak serupa pada zatnya. Wala fi sifatihi, dan tidak serupa pada sifatnya. Wala fi af'alihi, dan tidak serupa juga pada perbuatannya. Sifat Allah yang wajib yang keempat adalah sifat mukhalafatu lil hawadisi. Maksudnya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Apanya yang berbeda? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah itu berbeda dengan Allah, dengan makhluknya. Contoh, zat Allah itu tidak berbentuk, zat Allah itu tidak berwujud, berbeda dengan kita. Kita ini berwujud dan berbentuk. Ada jisim. Jisim itu apa? Tubuh. Allah tidak punya tubuh. Bagaimana Allah? Pokoknya zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluknya. Tidak punya kepala, nggak punya badan, nggak punya kaki. Direncanakan pada tahun 2014, Pondok Pesantren As'ad dipilih menjadi tuan rumah Musabakoh Qiraatul Kitab tingkat nasional. MKK kita dipercaya sebagai tuan rumah. MKK yaitu singkatan dari Musabakoh Qiraatul Kutub atau perlombaan membaca kitab kuning tingkat nasional yang kelima. Dan diperkirakan ada sekitar 5.000 santri yang akan berlomba di pesantren kita dan Provinsi Jambi sebagai tuan rumah. Penyebaran ajaran Islam jauh meresap dalam kehidupan masyarakat, baik dalam tata nilai dan norma masyarakat, baik dalam tata nilai maupun bentuk-bentuk kesenian seberang kota Jambi, khususnya, dan masyarakat Jambi pada umumnya. Penyebaran ajaran Islam juga memberi apresiasi dalam kesenian bernafaskan Islam. Di bidang seni, telah menginspirasi para seniman dalam menciptakan berbagai seni tari. Salah satunya, tari Sekapur Sirih. Tari ini diperagakan saat penyambutan tamu pada suatu acara.
Sementara kesenian bernafaskan Islam seperti kasidah, kompangan, dan hadrah menjadi satu bagian dari mata pelajaran ekstrakurikuler di Pondok Pesantren As'ad dari tahun ke tahun. Kesenian tersebut berkembang cukup pesat. Yang namanya mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, itu ketika sudah dilakukan dulu sepeninggalnya orang itu, begitu dia meninggal dunia, itu kewajiban kita sudah gugur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafani putrinya Ummu Kulsum. Indahnya pagi setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Penyebaran ajaran Islam yang disebarkan oleh ulama dalam acara ritualisasi pada masyarakat di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah tersimbol dalam bentuk kubah masjid pada lambang Provinsi Jambi. Pondok Pesantren As'ad merupakan pondok tertua yang ada di Provinsi Jambi. Di awal berdirinya, yaitu pada tahun 1951, pondok pesantren ini telah memiliki kurikulum pelajaran kesenian berupa drum band. Ya pemirsa, bukan hanya kegiatan belajar mengajar formal yang diajarkan di As'ad seperti pelajaran pondok pesantren dan juga pelajaran umum, tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler di sini pun juga sangat berkembang. Seperti salah satunya adalah kegiatan marching band di belakang saya ini, dan mereka pun sudah memiliki banyak sekali prestasi, dan terakhir mereka menjadi juara umum dalam kegiatan kejuaraan marching band tingkat Provinsi Jambi.
Kesenian bernafaskan Islam diajarkan di pondok pesantren ini bertujuan selain untuk pelestarian budaya Islam pada generasi muda, juga untuk mengisi waktu luang agar para santri tidak terpengaruh oleh budaya asing yang kurang terpuji. Salah satu keberhasilan Pondok Pesantren As'ad dalam mendidik para santri ditandai dengan telah berhasilnya para santri menduduki jabatan baik di bilangan pemerintah maupun swasta, mencetak para pemimpin di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Pemirsa, kegiatan belajar mengajar baik itu di pesantren maupun di sekolah umum juga harus diimbangi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya agar para santri ataupun siswa-siswi ini tidak jenuh dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi otak kiri dan otak kanan pun juga bisa seimbang. Baik, demikian Jalan-Jalan Islami kali ini. Saya Randi Anggelo, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Salli ala Ashrafil alamin. Ya Rabbana Samilas salami.